Hai sobat, jumpa lagi dengan Jajaku Channel untuk berbagi video pengalaman aneka kegiatan dan juga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Video kita kali ini akan membahas tentang sistem yang terbaru berkaitan dengan aneka pendataan dapodik, data pokok pendidikan, yaitu sistem Verval DO verifikasi validasi data siswa dropout. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di subscribe channel ya, dan juga diklik tanda loncengnya biar tidak tertinggal video update terbarunya. Terima kasih yang sudah mensubscribe dan klik tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Untuk bisa akses ke sistem Verval DO atau juga Verval DO LTM ya, lulus tidak melanjutkan. Kita buka dulu web browsernya, kemudian kita bisa ketik websitenya. Jika lupa langsung aja ketik Verval DO. Maka di sini akan muncul sistem ya, keterangan Verval DO dan LTM TD data Kemdikbud. Diklik, maka di sini akan muncul halaman sistem Verval DO LTM ya, di alamat pd.data.kemdikbud.go.id/ats. Ini tampilannya. Di tampilan ini ada beberapa menu. Yang pertama adalah beranda tampilan depan, kemudian ada verifikasi untuk memverifikasi data. Kalau kita belum login maka akan tampil seluruh data di Indonesia ya, di daerah. Kondisinya seperti apa. Kemudian di sini ada menu pedoman sistem berisi panduan. Sebelum kita login ke aplikasi Verval PD, biasakan kita lihat dulu panduannya. Sekilas kita lihat di sini sistem Verval DO LTM ya. Sistem verifikasi validasi siswa dropout atau putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan. Kita lihat yang utama dulu. Kita lihat di sini alurnya nanti adalah data dapodik siswa kita yang terekam lewat data pokok pendidikan ya. Jika tidak ada kelanjutannya prosesnya di sistem Verval PD, maka akan dianggap sebagai siswa yang tidak aktif dengan status terindikasi dropout atau LTM, lulus tidak melanjutkan. Maka jika terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ini, sekolah asal untuk melakukan verifikasi. Yang dimaksud sekolah asal itu ya sekolah di mana kondisi data siswa terakhir tersebut aktif. Sekolah asal harus memastikan statusnya, verifikasinya, apakah dia lulus melanjutkan, mutasi pindah, melanjutkan ke luar negeri, lulus tidak melanjutkan, dikeluarkan, mengundurkan diri sampai meninggal dunia. Dan juga dilengkapi dengan alasannya, keterangannya. Misalkan kalau mengundurkan diri nanti keterangannya apa, alasannya apa. Nanti di sistem akan diminta. Kemudian untuk yang statusnya lulus melanjutkan, ini untuk jenjang kelas 6 dan 9, maka sekolah tujuannya, ya sekolah di mana siswa itu tercatat aktif yang terbaru, harus memvalidasi, memastikan bahwa memang siswa tersebut ada di sekolah yang baru, termasuk yang mutasi pindah. Kita scroll ke bawah.
Ini contoh rekam peserta didik yang ada di sistem verbal PD yang dianggap tidak melanjutkan. Kita lihat data siswa ini di tahun 2019-2 ya, di semester genapnya ini sudah betul kelas 6, tapi di tahun 2020 semester ganjil dan 2020 semester genap di sini tidak ada historinya, berarti tidak melanjutkan atau tidak ada rekam jejak berikutnya. Maka siswa ini atau data ini terindikasi DOLTM. Contoh lagi ini juga gitu sama. Datanya hanya berhenti di 2019 semester genap, untuk di jenjang berikutnya tidak ada. Maka masuk dalam indikasi dropout atau lulus tidak melanjutkan. Bagaimana cara melakukannya? Kita tadi sudah di halaman website pddata.kemdikbud.go.id ATS ya untuk verbal DO. Di kanan atas silakan dilihat ada akun, dipilih akun, kemudian pilih masuk. Akan tampil halaman login SSO. Kita menggunakan akun operator ya, akun SSO Dapodik. Kita login. Jika berhasil login, kita bisa lihat di sini di menu verifikasi data, kita bisa langsung ke menu verifikasi data. Maka akan tampil data-data siswa sekolah kita yang terindikasi DO atau LTM. Datanya akan seperti ini, data siswa, kemudian ada keterangan DO. Kalau yang di atas ini kita sudah melakukan verifikasi. Bagaimana caranya? Misalkan ini ada siswa ini ya. Kita scroll ke samping ya. Di sini ada tombol verifikasi. Kita tinggal klik tombol verifikasi. Akan tampil data siswanya. Kemudian di sini ada kolom verifikasi status siswa. Silakan disesuaikan dengan data di Dapodik saat proses keluar siswa tersebut. Ya, jadi harus disamakan. Misalkan kalau ini lulus melanjutkan untuk yang jenjang kelas 6, kelas 9, maka harus dicantumkan nomor pokok sekolah nasionalnya atau NPSN-nya. Kalau untuk SMA kelas 12 berarti tidak ada lulus melanjutkan yang ini. Kemudian kalau statusnya mutasi pindah sekolah juga sama, tuliskan NPSN sekolah barunya, sekolah tujuannya. Kemudian kalau melanjutkan ke pondok pesantren, ya sama, silakan ditulis nama pondoknya. Kemudian kalau lulus tidak melanjutkan, ya lulus tidak melanjutkan ini untuk yang jenjang kelas 6 9, tinggal cantumkan di sini alasannya. Kalau siswa itu dikeluarkan, juga sebutkan kenapa siswa itu dikeluarkan. Kalau siswa itu mengundurkan diri, silakan disebutkan mengundurkan diri, misalkan permintaan orang tua atau orang tua pindah dinas ya, lokasi tugas dan seterusnya. Kalaupun putus sekolah juga sebutkan alasannya, hilang
ya, juga ada alasannya, meninggal tidak ada alasannya. Ya, silakan dipilih. Kebetulan yang dibuat contoh ini siswa melanjutkan ke pondok pesantren. Tulis di sini. Kemudian kita klik tombol verifikasi. Kita lihat di sini, yang semula data siswa nomor 9, DO, sekarang keterangannya adalah melanjutkan ke pondok pesantren. Itu yang bisa kami coba sampaikan tentang video bagaimana kita melakukan verbal DO dan LTM, lulus tidak melanjutkan. Semoga ada manfaatnya. Silakan klik tanda lonceng dan subscribe-nya, dan juga share, siapa tahu rekan-rekan kita membutuhkan informasi ini dan bisa membantu. Jumpa lagi di video berikutnya.